أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد, Masyarul muslimin, jamaah salat subuh yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali kita dalam pembahasan sirah nabawiyah, yaitu sejarah perjalanan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada pertemuan terakhir kita telah membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Pada kesempatan yang singkat ini insyaallah kita akan melanjutkan peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah yang disebut dengan Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah. Bai'ah ini adalah janji setia. Janji setia para sahabat yang dari Yasrib. Kalau dulu disebut dengan Yasrib, ketika Rasul SAW hijrah ke Yasrib disebut dengan Madinah. Madinah adalah kota Nabi SAW. Jadi sebelum Rasul menginjakkan kaki ke Yasrib ini, maka penamaan tempat atau kota ini tetap masih disebut dengan Yasrib. Nanti akan berubah nama Yasrib ini menjadi Madinah ketika Rasul SAW sampai ke kota tersebut. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah terkait dengan Bai'atul Aqabah ini. Kita belum jelaskan tentang Aqabah. Kalau bai'ahnya artinya janji setia. Aqabahnya ini adalah nama jalan, nama tempat di antara dua gunung di Mina. Jadi Aqabah ini kalau kita tahu tempat manasik haji, ada Mina, tempat di mana kaum muslimin wukuf di sana. Nah, di Mina tersebut ada dua gunung, dua bukit. Di antara bukit tersebut ada jalan. Nah, jalan ini disebut dengan Aqabah. Jadi ada Aqabah. Bai'ul Aqabah berarti persepakatan janji setia yang dilakukan antara sahabat yang dari Madinah dengan Rasulullah terjadi di situ, di antara dua gunung tersebut yang disebut dengan Jalan Aqabah. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa ini terkait erat dengan peristiwa sebelumnya. Sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kegiatan dakwah tidak lagi khusus untuk orang-orang Mekah. Karena Rasul SAW melihat kalau ini fokus dakwah untuk orang-orang Mekah saja, penerimaannya responnya itu tidak terlalu baik. Sehingga kalau kita melihat Rasul SAW berdakwah selama hampir 13 tahun di Mekah, hanya segelintir orang-orang Mekah dari suku Quraisy yang ikut bersama Rasul SAW. Lalu Rasul SAW berpikir, kenapa saya harus fokus pada orang-orang Quraisy yang penerimaannya juga tidak terlalu baik dan tidak terlalu bagus? Kenapa saya tidak melebarkan sayap dakwah keluar dan tidak hanya untuk orang-orang Quraisy? Akhirnya ide ini Rasul SAW realisasikan di musim-musim haji.
persis pada tanggal 11 kenabian. Jadi bukan tanggal, tahun 11 Rasul SAW diangkat menjadi Rasul. Di tahun ke-11 itulah mulai Rasul SAW berdakwah untuk orang-orang yang datang ke Mekah yang ingin melakukan ibadah haji. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sebutkan pada sebentar ya Pak, izin. Sekarang Pak. Baik, pada pembahasan tentang di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah untuk di luar untuk orang-orang luar Mekah yang masuk Islam bersama Rasul ketika itu yang sudah kita jelaskan, Suaid, kemudian Iyas, kemudian Abu Zar Al-Ghifari, kemudian Tufail bin Amr Ad-Dausi, Diman Al-Azdi, kemudian ada 6 orang dari Mekah. Ini yang menjadi titik berat kita dalam pembahasan ini. Ada 6 orang, mohon maaf, dari Madinah, dari Yasrib. 6 orang ini masuk Islam di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah ketika mereka ingin menunaikan ibadah haji. Mereka belum masuk Islam, tapi memang ibadah haji ini kan tidak hanya terjadi dan tidak hanya dilakukan oleh orang-orang saat itu ketika Islam datang. Jadi sebelum Islam datang, ibadah haji itu sudah ada. Cuma praktek dan tata caranya itu tentu berbeda dengan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada 6 orang yang dari Yasrib ini dikenal dengan pembesar-pembesar suku di Yasrib, di Madinah sana. Dan orang-orangnya cerdas. 6 orang-orang ini masih muda, cerdas, pintar, sehingga 6 orang ini ditemui oleh Rasulullah. Jadi Rasul datang menemui mereka, bukan mereka yang menemui Rasulullah. Di awal-awal dakwah Rasul SAW datang dari pintu ke pintu. Di awal-awal dakwah Rasul datang ke orang-orang yang pendatang dari luar ke Mekah. Didatangi oleh Rasulullah, dilihat oleh Rasulullah ada sekelompok orang, 6 orang ini sedang ngobrol-ngobrol. Didatangi oleh Rasul SAW, diajak ngobrol oleh Rasulullah, izin, boleh nggak ikut di sini nimbrung sambil kita ngobrol-ngobrol di forum ini. Sama mereka dibolehkan. Sebenarnya mereka kenal dengan Muhammad ini dari cerita-cerita orang-orang Yahudi. Karena kan orang-orang Yahudi sudah banyak, komunitas orang-orang Yahudi itu sudah banyak di Madinah. Mereka pendatang juga, orang-orang Yahudi ini pendatang. Kenapa orang-orang Yahudi ini pindah ke Madinah? Jawabannya adalah di kitab mereka, Taurat, menjelaskan bahwa Nabi terakhir akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di kota tersebut. Makanya mereka berbondong-bondong nih ke Madinah. Harapan mereka kenapa? Harapan mereka agar dari suku mereka, dari orang mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Itu harapan mereka. Jadi mereka komunitas yang masih terpencar-pencar, di antaranya banyak di Syam, banyak di Palestina. Mereka pindah ke Madinah. So banyak-banyaknya mereka pindah di sana. Karena mereka tahu bahwa Rasul yang diangkat, Nabi yang akan diangkat menjadi Rasul terakhir adalah seorang Nabi yang akan diutus di sana, di Madinah itu. Mereka kenal sekali ciri-cirinya dari A sampai Z. Bahkan mereka lebih kenal dengan ciri-ciri Nabi Muhammad daripada anak-anak mereka. Nah, cerita itu tersebar tidak hanya di kalangan orang Yahudi, termasuk juga orang-orang yang tinggal di Yasrib itu, masyarakat penduduk aslinya Yasrib. Yang penduduk asli Yasrib ini juga pendatang dari Yaman. Tapi mereka sudah lama sekali di Yasrib itu. Ya karena bergaul dengan orang-orang Yahudi, dapatlah informasi tersebut. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, mereka kaget. Rasul izin nimbrung dengan forum mereka, diizinkan. Ngobrol-ngobrol Rasul SAW langsung masuk dakwah. Rasul SAW bacakan firman-firman Allah. Mereka tertarik karena mereka orang-orang cerdas. Ketika dibacakan Al-Quran, mereka tahu ini bukan karangan manusia ini.
Ini bukan syair-syair yang dibuat oleh tukang syair yang luar biasa menguasai bahasa Arab, enggak. Ini adalah mukjizat. Ini bukan perkataan manusia. Ketertarikan mereka 6 orang inilah menjadi titik awal, titik terang Islam mulai tersebar di luar kota Mekah. Siapa 6 orang tersebut? Kita bacakan satu persatu. Yang pertama As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah. Yang kedua Auf bin Al-Harith. Ketiga Rafi' bin Malik. Keempat Qutbah bin Amir. Yang 5 Uqbah bin Amir. Kemudian yang keenam Jabir bin Abdullah. Inilah 6 orang yang mulai mengawali dakwah nanti di Yathrib. Di Madinah. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 6 orang ini kan terjadi pada tahun berapa tadi? Pada tahun berapa nih? Ke-11 kan ya? Tahun ke-11 kenabian. Jadi waktu itu belum ada tahun Hijriah ya. Masih hitungannya adalah hitungan tahun pertama Nabi diutus, tahun kedua diutus Nabi, ketiga. Nah, pada tahun Nabi diutus ke tahun ke-11-nya kan Rasul nanti hijrah pada tahun ke-14-nya. Berarti sisa sekitar 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi Rasul hijrah meninggalkan kota Mekah. Nah, di tahun ke-11-nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan 6 orang tadi dan mereka masuk Islam di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun depannya berarti tahun ke-12. Pada tahun ke-12 kenabian, kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terjadilah Bai'atul Aqabah ini. Bai'atul Aqabah dihadiri oleh 12 orang. Kalau di tahun 11 itu cuma 6 orang, terjadi forum kecil. Nah, pada tahun berikutnya, tahun 12 itu bertambah menjadi 12 orang. Dari 12 orang itu ada 5 orang. Kami ulangi, dari 12 orang pada tahun 12 itu, pada tahun ke-12-nya ada 12 orang yang mengikat sebuah perjanjian setia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari 12 itu 5-nya adalah 6 orang yang pada tahun 11 tadi. Bisa dipahami, Pak? Jadi dari 12 itu ada 5 yang sudah masuk Islam bersama Rasul SAW pada tahun yang ke-11-nya. Jadi orang yang 5 ini membawa teman-temannya lagi. Sekitar berapa orang lagi dibawanya itu? 7 ya. 7 orang lagi dibawa oleh mereka untuk menemui Rasul SAW di Aqabah itu. Nah, baik. 7 orang tersebut ya, di antara yang masyhur, yang sangat dikenal adalah seperti Ubadah bin Samit. Kemudian Zakwan bin Abdul Qais. Kemudian Mu'az bin Al-Haris, Yazid bin Sa'labah, Al-Abbas bin Ubadah, Abul Haitham, Uwaim bin Sa'idah, dan seterusnya. Ini totalnya menjadi 12. Baik. Ubadah bin Samit ini kan perawi hadis juga. Banyak yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk orang Yathrib yang beliau ikut di Bai'atul Aqabah ini. Beliau meriwayatkan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, poin-poin yang menjadi kesepakatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan 12 para sahabat tadi yang dari Yathrib. Apa poin-poinnya? Disebutkan oleh Ubadah bin Samit dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'alau bayi'uni ala alla tusyriku billahi syai'a." Dipanggil oleh Rasulullah yang 12 orang ini. Sini semuanya, mendekat denganku, kata Rasulullah. Bayi'uni, berjanjilah kalian. Berjanjilah untuk setia kepadaku, kata Rasulullah. Apa janji-janji setia tersebut? Yang pertama kata Rasulullah, alla tusyriku billahi syai'a. Jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini janji setia kalian yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, wala tusriqu. Jangan kalian mencuri. Yang ketiga, wala taznu. Jangan kalian berzina. Yang keempat, wala taqtulu auladakum. Jangan kalian bunuh anak kalian.
Kemudian wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Jangan kalian mengada-ngada. Jangan kalian mengada-ngada untuk mendustai, apalagi dalam agama. Kemudian yang kelima, wala ta'suni fi ma'rufin. Jangan kalian maksiati aku dalam perkara yang baik. Wa man wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Siapa orang di antara kalian yang memenuhi 5 perjanjian yang telah disepakati oleh Rasul ini, maka kalian akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba min dzalika syai'an fa'uqiba bihi fid dunya. Dan siapa orang di antara kalian ternyata melanggar poin-poin perjanjian ini, ada di antara mereka misalnya berzina, ada di antara mereka ternyata mencuri, berarti melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, jika kalian melakukan ini, melanggar perjanjian ini, maka kalian akan dihukum oleh Allah di dunia ini. Di dunia ini dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa lahu kaffarah. Tapi hukuman itu sebagai penggugur dosa buat mereka. Artinya kalau mereka dihukum di dunia, di akhirat mereka tidak dihukum lagi. Karena hukuman di dunia itu menjadi kaffarah. Wa man asaba min dzalika syai'an fasatarahullah. Dan ingat, kalau kalian melakukan salah satu pelanggaran dari perjanjian itu, Allah akan sembunyikan aib itu, Allah akan sembunyikan. Fa amruhu ilallah, dan perkaranya akan diserahkan kepada Allah. Insya'a aqabahu wa insya'a afa anhu. Apabila Allah berkehendak, Allah akan azab nanti di akhirat, dan apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuninya, maka kalian akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai perjanjian itu terjadi, Bai'atul Aqabah itu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari 12 sahabat ini, lalu mereka pulanglah ke Yatsrib. Ini kan dari Mekah ke Yatsrib ini kan sekitar perjalanan 500 kilo. 500 kilo. Kalau 500 kilo itu berarti dari Bekasi ke mana? Hah? Solo. Jadi dari Bekasi ke Solo. Perjalanannya jangan bayangkan seperti perjalanan kita. Perjalanannya ada yang jalan kaki, ada yang naik onta, itu pun tidak setiap waktu, kadang jalan, kadang menggunakan kuda. Kebanyakan mereka ya jalan kaki dengan melewati jalan-jalan yang tidak semulus dan seindah jalannya kita. Mereka harus melewati bukit, naik bukit, turun bukit, melewati padang pasir yang mungkin membahayakan diri mereka. Nah, itu yang dilakukan oleh mereka 12 orang ini untuk bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika mereka pulang, mereka minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dai untuk memperdalam ajaran agama Islam ini. Jadi jangan sampai mereka pulang dengan tangan kosong, hanya mendapatkan beberapa ilmu yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa poin-poin tadi saja. Mereka ingin adalah satu dai yang diutus bersama mereka pulang ke Yatsrib yang akan mendakwakan dan menebarkan serta menyebarkan ajaran Islam ini. Diutuslah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dalam judul ini Safirul Islam fil Madinah. Safir itu adalah duta. Jadi duta Islam pertama sekali yang diutus oleh Rasul SAW adalah ketika ke Yatsrib, ke Madinah ini. Siapa sosok seorang sahabat itu yang diutus oleh Rasulullah? Dia seorang pemuda. Lagi-lagi pemuda yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Mus'ab bin Umair. Ini seorang sahabat yang tidak asing di telinga kita. Mus'ab bin Umair. Ingat, Mus'ab bin Umair ini sebelum masuk Islam, dia seorang pemuda. Sebelum masuk Islam, beliau ini adalah orang yang dikenal dengan kemewahan. Pakaiannya itu tidak sembarangan orang makainya. Jadi kalau dia jalan dengan beberapa orang, pasti kenal ini Mus'ab. Kenapa? Dari segi pakaiannya udah tahu. Dia orang kaya raya banget. Wewangian parfumnya itu tidak dipakai oleh orang sembarangan. Parfumnya saja. Jadi kalau dia pakai parfum, itu sekian meter udah keciuman bau parfumnya. Dan itu ketahuan ini parfumnya Mus'ab. Orangnya, perawakannya indah,
senang dilihat. Kalau bahasanya sekarang apa namanya? Good looking. Bagus. Orang kalau melihatnya udah melihat perawakannya aja orang udah senang gitu. Apalagi kalau dia berbicara. Ada model orang seperti itu. Jadi ngelihat sosok orang tersebut, lihat dari wajahnya, lihat penampilannya, orang udah senang gitu. Kemudian apalagi dia berbicara dengan tutur katanya yang sopan, yang santun, itu menyihir orang. Nah, inilah yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Yasrib, menemani 12 orang sahabat yang melakukan perjanjian Aqabah tadi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, kalau sebagai seorang dai, apa tugas Mus'ab ini? Tentunya mengajarkan syariat Islam ini kepada kaum muslimin. Kemudian memperdalam lagi agar mereka mengenal agama Islam ini. Waliyakum binasyril Islam. Tapi tidak hanya situ. Mus'ab ini juga menebarkan Islam lagi kepada orang-orang yang belum masuk Islam, di Yasrib tersebut. Nanti akan kita ceritakan siapa saja orang-orang yang berpengaruh di Yasrib itu yang masuk Islam di tangan Mus'ab. Jadi Mus'ab ini juga mencontoh cara dakwah Rasulullah. Rasul berdakwah di awal-awal di Mekah. Rasul mendakwahi orang pembesar-pembesar, tokoh-tokoh. Nah, nanti hal ini dilakukan lagi oleh Mus'ab. Mus'ab bin Umair juga memulai dakwanya kepada tokoh-tokoh besarnya. Makanya ketika Mus'ab sampai di Yasrib, Mus'ab bertanya kepada Usaid bin Zurarah. Usaid bin Zurarah ini adalah orang yang pertama tadi di tahun 11 masuk Islam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menemani Mus'ab. Berkata Mus'ab kepada Usaid, "Wahai Usaid, perkenalkan aku dengan para tokoh-tokoh yang ada di Yasrib ini." Usaid ragu memperkenalkannya karena ini akan membahayakan Mus'ab. Kenapa langsung ke tokoh? Kok enggak yang di bawah-bawah dulu? Kita cari dulu yang kira-kira orang ini sudah ada ketertarikan dengan Islam. Kenapa kita enggak yang fokus seperti ini dulu? Ternyata Mus'ab punya pemikiran sendiri. Kalau tokoh-tokohnya ini bisa kita pegang, bisa kita pengaruhi, itu secara otomatis yang kecil-kecilnya ini akan mudah bagi kita. Masuk akal juga. Lalu kemudian Usaid, baiklah kalau begitu, saya akan perkenalkan Anda wahai Mus'ab kepada 2 orang pembesar yang ada di Yasrib ini. Siapa mereka 2 orang ini? Yang pertama namanya Sa'ad bin Mu'az, yang kedua namanya adalah Usaid. Kalau tadi As'ad ya, As'ad bin Zurarah. Nah, 2 tokoh yang lainnya bernama Sa'ad dan Usaid. Sa'ad dan Usaid. Memang agak susah menghafal orang Arab. Baik, tapi ya kita harus berusaha karena mereka tokoh-tokoh kita. Ini tokoh-tokoh kita yang mereka sudah dijamin. Dunia mereka sudah dijamin, akhirat mereka sudah terjamin, surga. Maka pantaslah bagi kita untuk mengenal mereka. Kalau tokoh-tokoh yang sekarang kita kenal apalagi masih hidup, ini belum tokoh-tokoh yang belum terjamin gitu. Dunianya belum terjamin, tidak ada jaminan dari Allah, apalagi akhiratnya. Ini tokoh-tokoh yang mungkin hidup setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup setelah zaman sahabat ya. Tokoh-tokoh yang mungkin kita kenal. Tapi tokoh-tokoh yang tidak kita kenal, yang mereka punya jasa besar kepada kita, ini sangat disayangkan sekali kalau kita tidak mengenalnya gitu. Minimal kita mengenal perjuangan mereka, bagaimana mereka menebarkan dan menyebarkan agama Islam ini. Baik, siapa 2 tokoh Yasrib tadi yang masih mereka beragama kafir ya? Sa'ad dan Usaid. Siapa namanya? Sa'ad dan Usaid. Baik, dimulai dulu dari Usaid. Ketika Usaid mendengar kehadiran orang asing dari Mekah dibawa oleh 12 orang tadi, ini udah terdengar nih. Dan
sering sekali orang asing tersebut yang bernama Mus'ab ini berteman dengan As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah selalu mendampinginya. Jadi karena memang dia orang asli Madinah ya, Yasrib. Ayo kita ke sini, ayo kita ke tempat ini. Nah, itu ditemani oleh As'ad yang mendampinginya, mendampingi Mus'ab ini. Nah, ketika dua orang ini sudah dikenal, tersebar di kalangan orang-orang Madinah, orang-orang Yasrib, mulailah Usaid, pembesarnya tadi, kebakaran jenggot lah bahasa kita. Ini kenapa ini? Ada apa ini? Ini bikin kerusuhan ini. Ini bikin kegaduhan. Ini bawa ajaran baru. Ini pendatang kurang ajar. Ingin memperpecah belah umat yang ada di Yasrib. Seorang tokoh pantas dia marah, karena perilakunya ini akan membahayakan kedudukannya. Pantas seorang tokoh marah. Nah, kemarahannya ini tampak ketika dia mempersiapkan sebilah pedang ya untuk mempersiapkan diri agar bertemu dengan dua orang ini yang dituduh sebagai pemecah belah, membawa ajaran baru. Lalu kemudian Usaid mempersiapkan diri bawa sebilah pedang yang pendek untuk bertemu dua orang tersebut, Mus'ab dan As'ad, Mus'ab bin Umair dan As'ad bin Zurarah. Baik, ketika dilihat oleh As'ad, Mus'ab mengatakan, wahai As'ad, ayo kita temui saja. Kita nggak perlu mundur. As'ad ragu-ragu, udahlah jangan, ini pembesarnya ini. Kayaknya dari penampilannya dia udah terlihat marah. Kan beda kalau orang penampilannya biasa-biasa saja, penampilannya sedang marah, penampilannya sedang sedih kan terlihat. As'ad sudah mengatakan kepada Mus'ab, wahai Mus'ab, udah jangan ketemu dulu sama dia. Ini kondisi dia tidak sedang baik ini. Kayaknya nggak cocok kalau kita ketemu sekarang. Kata Mus'ab, nggak apa-apa, tenang saja. Ayo kita bicara dengan orang tersebut. Lalu kemudian As'ad memberanikan diri. Lihat, terjadilah perbincangan. Kata Mus'ab berkata kepada Usaid tadi yang sudah mempersiapkan sebilah pedang yang pendek. Kata Mus'ab, an yajlis ukallimuhu. Yuk kita ajak dia bicara, duduk bersama. Datanglah Usaid tadi ngobrol-ngobrol. Maja abikuma ilaina. Kata Usaid, kalian berdua, kenapa kalian datang ke sini? Apa tujuan kalian? Bahasanya langsung kasar. Mus'ab menanggapinya dengan santai, dengan lembut, dengan santun. Walaupun dikasari, beliau nyantai saja. Kata beliau, lihat, Usaid mengatakan, tusaffihani du'afa'ana. Kalian datang ke sini untuk membodoh-bodohi kami, untuk mengacaukan ajaran kami. Apanya yang kalian bawa ini? I'tazilana. Pergi kalian, tinggalkan kami. Tinggalkan ajaran kami yang sudah kami dapatkan dari nenek moyang kami. Udah, pokoknya kalian berdua, saya tidak ingin, saya masih melihat kalian ada di sini. Silahkan kalian keluar dari Yasrib ini. Mus'ab dengan As'ad masih tetap mendengarkan, ngoceh terus, marah-marah. Tidak sama sekali dijawab oleh Mus'ab karena dia sedang marah. Lalu kemudian faqala lahu Mus'ab. Mulailah ketika selesai ngomong nih Usaid, diberikan kesempatan Mus'ab untuk berbicara. Kata Mus'ab, udahlah kita duduk dulu, kita bicara baik-baik. Kata Mus'ab. Mus'ab kalau memang wajah, perawakannya, postur tubuhnya, cara berpakaiannya memang senang dilihat. Kemudian berbicaranya santun. Udahlah tenang, kita duduk dulu, kita bicarakan dengan cara yang baik. Kata beliau, in radita amran qabiltahu. Kalau pembicaraan nanti kita ini adalah pembicaraan yang bisa diterima, ridho engkau dengan pembicaraan ini, terima itu. Tapi kalau pembicaraan ini adalah pembicaraan yang engkau benci, kamu tidak senang pembicaraan yang akan kita bicarakan nanti ini, silahkan ditolak. Nggak ada masalah bagi kami. Kami nggak memaksakan kehendak. Pokoknya yang kami inginkan dari engkau wahai Usaid, duduk dulu kita sebentar, kita diskusi. Kata Usaid, karena melihat perawakan cara bicaranya ini, beliau tersihir. Akhirnya, oh iya ya kita duduk dulu. Duduk, disampaikanlah oleh Mus'ab ini agama Islam, dibacakan Al-Quran.
Tertarik langsung Usaid ini dengan pembicaraan tersebut, dengan diskusi tersebut. Apalagi isi dari diskusi itu Mus'ab membacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka paham sekali firman Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, apa komentar dari Usaid ini? Fa wallahi la arafna min wajhi Islam qabla an yatakallam. Demi Allah, kata Usaid, Mus'ab ini sebelum dia bicara saja, saya sudah lihat dari wajahnya ini bahwa dia orang baik dan dia membawa agama Islam ini. Agama Islam yang dia bawa ini itu sudah terlihat dari wajah Mus'ab. Subhanallah. Itulah orang yang apa ya, orang yang cerdas juga ya, menilai orang cerdas yang lainnya ketika belum berbicara saja melihat wajahnya, kemudian mulai ngomong, itu sudah bisa dinilai ini orang baik. Ternyata selama ini isu-isu yang tersebar tentang kejelekannya itu tidak benar. Orangnya sopan sekali, orangnya baik. Hanya saja isu yang tidak benar berkembang di tengah-tengah masyarakat tentang kejelekan yang sebenarnya itu tidak ada pada diri Mus'ab. Lalu baru kemudian beliau tahu, sebelum ini ngomong, pemuda ini ngomong, saya sudah melihat ini orang baik, kata beliau. Fi isyraqihi wa tuhallilihi, terlihat dari pancaran wajahnya, kemudian ketika kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam berbicara gitu. Ini orangnya baik sekali. Ma ahsana hadza wa ajmalahu. Sungguh ini adalah penampakan yang indah. Lalu kemudian beliau mengatakan, kaifa tasna'una idza aradtum an tadkhulu fi hadzal din. Langsung ketika itu beliau bertanya, apa yang kalian lakukan kalau kalian ingin masuk ke dalam agama ini? Jadi ditanya Mus'ab, kemudian ditanya juga As'ad, kalian ketika ingin masuk ke dalam agama Islam ini bagaimana caranya? Ternyata beliau menanyakan itu, beliau ingin masuk Islam. Mus'ab pun menjawab, kata beliau, mandi dulu. Mandi seperti mandi janabah, aliri air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lalu kemudian kata Mus'ab, tutahhir saubaka, bersihkan pakaianmu. Kemudian ucapkanlah 2 kalimat syahadat. Salat 2 rakaat, kemudian salat 2 rakaat. Lalu kemudian setelah mendengarkan tahapan-tahapan ini tadi, langsung dilakukan oleh pembesar yang bernama Usaid ini tadi. Beliau pun mandi, beliau pakai pakaian yang bersih, kemudian beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu setelah itu beliau salat. Langsung dipraktekkan oleh beliau. Kata beliau, ada 1 orang lagi. Apabila 1 orang ini masuk Islam, maka saya akan pastikan, saya yakin betul para kaumnya, pengikut-pengikutnya juga akan ikut masuk Islam. Wah, Mus'ab tertarik. Siapa beliau? Kata Usaid, dia adalah Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ternyata satu tokoh yang memimpin Bani Abdul Ashhal, Bani Al-Ashhal. Jadi nama satu suku begitu besar di Yasrib, namanya Al-Ashhal. Nah, tokohnya itu adalah Sa'ad bin Mu'az. Kalau Sa'ad bin Mu'az ini masuk Islam, saya pastikan seluruh kaumnya akan ikut bersama tuannya, bersama pemimpinnya. Tertarik Mus'ab, ini tantangan baru ini. Perkenalkan saya dengan orang tersebut. Karena mereka berteman berdua, Usaid tadi, karena 2 tokoh, Usaid dan Sa'ad, ini berteman baik. Makanya dia merekomendasikan, yuk kita datangi satu lagi ini. Kalau satu ini berhasil, ya insya Allah seluruh kaum yang ada di bawah tangannya ini akan juga ikut masuk Islam bersamanya. Lalu ditemukanlah Mus'ab dengan Sa'ad tadi, Sa'ad bin Zaid, Sa'ad bin Mu'az, maaf, Sa'ad bin Mu'az. Temu berbicara sama, kelihatannya di awal-awal marah besar dengan Mus'ab ini. Ini orang pendatang, udah kurang ajar. Ya, isunya seperti itu. Ini pendatang kurang ajar, nggak sopan, membawa ajaran baru, ingin memporak-porandakan keharmonisan yang mungkin terjadi, sudah terbangun dan terjadi di tengah-tengah mereka.
Ini ajaran bisa memisahkan antara satu kaum dengan kaum yang lain. Bahkan bisa memisahkan antara suami dan istri. Ini ajaran yang tidak baik. Secara akal mereka mengatakan ini tidak baik. Lalu kemudian mempersiapkan dengan persiapan yang sama, seakan-akan ingin berduel, membawa sebilah pedang. Lalu mempersiapkan saja. Tapi Mus'ab mengatakan itu tidak kami inginkan. Kita diskusi dulu, duduk dulu, dengarkan pemaparan saya akan sampaikan. Kalau apa yang saya sampaikan ini sesuatu yang diridhoi, sesuatu yang diterima, maka silakan untuk diambil. Tapi kalau sesuatu yang saya sampaikan ini benar jelek, tidak ada manfaatnya, sama sekali omong kosong, tidak ada gunanya, buang jauh-jauh. Tertarik juga dia dengan tawaran itu. Oh iya ya, saya kan orang yang berpendidikan, saya ini kan tokoh. Kenapa saya harus melakukan tahapan yang memalukan, yaitu harus berduel? Ini kan tahapan kalau seorang tokoh kan nggak baik. Lihatlah, kalau tokoh itu kan dia hal-hal yang seperti itu nggak langsung dia lakukan gitu. Ya kalau yang receh-recehannya, yang bawah-bawahannya mungkin terjadi duel-duel, berantem, adu mulut, itu mungkin dilakukan oleh orang yang di bawahnya. Tapi tokoh-tokoh nggak seperti itu. Makanya kalau kita lihat orang kalau udah berbintang, pangkatnya udah bintang-bintang, itu biasanya lebih sopan dalam berbicara dibanding kalau masih yang biasa-biasa, petantang, petenteng misalnya. Padahal baru balok 1, balok 2 gitu. Tapi gayanya luar biasa. Tapi kalau yang bintang 1, udah apalagi bintang 4, dia nggak langsung kasar gitu. Nggak langsung kasar. Kalau menghadapi orang itu lebih santun. Biasanya orang yang sudah diangkat menjadi tokoh. Nah, si saat ini saya kan tokoh, begitulah kira-kira. Saya tokoh. Kenapa saya harus menyelesaikan suatu masalah tapi dengan kekerasan? Kenapa nggak didiskusikan? Mus'ab ngajak diskusi aja kita. Kalau nanti saya paparkan ini tidak baik, tinggal ditolak. Kalau ini baik, kenapa tidak diterima? Diskusilah, sama persis diskusi, dibacakan firman-firman Allah. Lalu kemudian ada ketertarikan lagi. Ditanya bagaimana cara masuk Islam dan seterusnya. Sama persis dengan temannya yang pertama tadi yang bernama Usaid. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Komentarnya pun juga sama dan seterusnya, persis sama dengan Usaid ini. Nah, yang menariknya adalah falamma waqafa alaihim, ketika dia masuk Islam, apa yang langsung dia lakukan? Dia langsung mengumpulkan kaumnya. Benar yang dikatakan Usaid tadi. Apa kata Usaid tadi? Kalau Sa'ad bin Mu'az ini bisa masuk Islam, saya pastikan orang-orang yang di bawah kebijakannya itu akan ikut bersamanya. Dan itu terbukti setelah beliau masuk Islam, lalu beliau langsung berdiri mengumpulkan kaumnya. Ya, mengumpulkan, kalau kita bahasanya rakyat lah mungkin ya, warganya, warga dan rakyatnya dikumpulkan sama beliau, dia berdiri di situ. Pertama beliau cuma sekedar bertanya-tanya dulu nih dengan rakyatnya. Ya Bani Abdul Ashhal, wahai kalian warga Abdul Ashhal. Jadi dari suku Abdul Ashhal. Kaifa ta'lamuna amri fikum? Apa yang kalian tahu informasi tentangku? Apa penilaian kalian tentangku? Dijawablah oleh rakyatnya, oleh warganya. Kata mereka, Sayyiduna wa afdaluna ra'yan. Engkau ini adalah pemimpin kami, sayyid kami, sayyiduna. Kau ini adalah pemimpin kami. Wa afdaluna ra'yan, engkau ini adalah sosok orang yang idenya itu sangat baik, sangat afdal. Artinya pujian-pujian yang luar biasa dari warga, dari rakyatnya untuk siapa? Siapa namanya tadi ini? Sa'ad bin Mu'az. Pujian yang luar biasa. Artinya ini memang pemimpin cerdas, pemimpinnya baik, santun orangnya. Itu diakui oleh seluruh warganya. Lihat, setelah pengakuan itu, di tengah-tengah orang ramai, kemudian Sa'ad bin Mu'az berdiri
diakui tentang keluar biasaan yang dimiliki oleh Sa'ad bin Mu'az ini. Lalu Sa'ad bin Mu'az mengatakan, fa inna kalama rijalikum wa nisaikum alayya haramun hatta tu'minu billahi wa rasulih. Kalau kalian benar mengakui bahwa saya adalah tokoh yang baik, pemimpin kalian, tuan kalian, orang yang cerdas. Baik, kalau begitu mulai saat ini jangan ada satupun yang mengajak saya bicara, baik laki-lakinya maupun perempuannya. Kaget mereka. Ini ada apa nih? Kenapa ini? Jangan sekali-kali kalian berkomunikasi denganku, berinteraksi, mencoba dekat denganku. Jangan sampai kalian beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Ancaman yang langsung tegas dari seorang pemimpin. Fama amsa fihim rajulun wala imra'atun illa musliman wa muslimatan. Kata yang meriwayatkan kisah ini, dan tidak sampai sore, nggak sampai besok, cuma sampai sore. Kalau beliau ngomongnya mungkin pagi atau siang, ngomong tadi di hadapan para warganya, nggak sampai besok, cuma sampai sore. Semuanya sudah masuk Islam dari kalangan laki-lakinya dan kalangan perempuannya, langsung bersyahadat, kecuali satu orang dari kaumnya nih, yang bernama Usairim. Sama namanya? Ini penting nanti nih. Ini nanti ada kisah tersendiri. Tapi kita, andai kata kita punya waktu banyak membahas tentang satu persatu sahabat-sahabat Nabi ini luar biasa tentang biografi mereka, sejarah mereka. Tapi karena memang pembahasan kita tidak fokus dengan sahabat-sahabat, kita fokusnya hanya kepada sirah nabawinya, sejarah Nabi. Jadi kita tidak sempat mengkisahkan satu persatu sahabat ini. Kalau dikisahkan, subhanallah, tidak cukup bagi kita untuk membahasnya sepanjang umur kita. Baik, kecuali satu dari suku ini yang tidak masuk Islam. Berarti kalau dia ada jumlahnya ratusan itu masuk Islam di waktu itu, di hari itu juga. Nggak sampai nunggu besok, apalagi nunggu sampai sebulan 2 bulan. Enggak, semuanya masuk Islam kecuali satu. Namanya dari siapa? Usairim. Usairim ini nanti masuk Islam pada peperangan Uhud. Berarti nanti udah lama. Perang Uhud ini terjadi kan setelah hijrahnya Nabi, pada tahun pertama, kedua, ya setelah hijrah Nabi SAW, tahun kedua atau ketiga perang Uhud ini terjadi. Nah, disinilah Usairim itu masuk Islam. Jadi ketika awal-awal Islam tersebar luas di Madinah, beliau belum mau masuk Islam. Enggak mau masuk Islam beliau. Satu-satunya yang tidak masuk Islam Usairim ini. Nanti beliau masuk Islam ketika di peperangan Uhud. Nabi SAW mempersiapkan bala tentara dari sahabat-sahabat. Kemudian semuanya para sahabat ikut berperang bersama Rasulullah. Usairim ketika itu masih musyrik, masih kafir, lalu bersyahadat. Ketika beliau langsung setelah bersyahadat langsung ikut perang, Uhud. Ternyata di perangan Uhud tersebut beliau wafat, meninggal dunia, mati syahid. Lalu Rasul SAW, lihat komentar Rasul SAW. Kata para perawi kisah ini, walam yasjud lillahi sajadatan. Jadi ada satu sahabat yang belum pernah sujud walaupun satu kali. Jangankan 1 rakaat, jangankan 1 kali sholat subuh misalnya, 1 kali sujud aja belum pernah ini sahabat. Tapi kata Rasul SAW, amaluhu amila qalilan wa ajrun katsiran wa ujira katsiran. Tapi beliau memiliki amalan yang sedikit, pahalanya begitu luas dan banyak sekali, kata Rasulullah. Itulah sahabat Usairim. Sahabat Usairim dari Bani Ashhal tadi. Dia tidak masuk Islam. Di awal-awal tersebar luas di Madinah kaum muslimin, agama Islam, ajaran Islam sudah ya, tidak asik lagi di Madinah, di Yasrib. Belum nggak masuk Islam. Datang Nabi hijrah di tahun pertama, tahun kedua, belum masuk Islam.
Ketika Nabi SAW mempersiapkan bala tentara untuk peperangan Uhud, beliau masuk Islam ketika itu dan ikut perang. Belum sempat melakukan satu ibadah solat. Jangan satu ibadah solat, kata para ulama, satu kali sujud saja pun belum pernah gitu. Meninggal dunia. Lalu direkomendasikan oleh Rasul SAW, sahabat yang masuk surga. Inilah kalau ditanyakan siapa sahabat yang belum pernah sholat tapi masuk surga, itulah yang bernama Usairim bin Abdul Ashhal. Baik, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa aqama Mus'ab fi baiti As'ad bin Zurarah. Kemudian selama 1 tahun Mus'ab ini berdakwah, cuma 1 tahun. Dan dia tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah tadi. As'ad bin Zurarah ini nanti dia adalah orang yang pertama sekali yang melaksanakan ibadah Jumat. Jadi ketika itu di Madinah belum ada salat Jumat. Nah, pertama sekali yang mengadakan ibadah salat Jumat dan diimami serta khutbah dari khatib yang menjadi khatib dari khutbah Jumat itu juga As'ad ini. Makanya nanti para sahabat kalau mengenang Sa'ad bin Zurarah ini, termasuk sahabat Ka'ab bin Malik, kalau mendengar kata As'ad bin Zurarah, mereka pasti akan mengenang awal-awal Islam itu datang ke Yasrib. Kalau kita mungkin mengenal dan mengingat serta terdengar nama Bapak Fulan misalnya. Ternyata Bapak Fulan itulah yang pertama sekali misalnya mengenalkan sunnah di satu masjid misalnya. Kalau dikenal, oh Bapak ini, langsung teringat, oh Bapak itu yang pertama dulu mengenalkan, dimusuhi begini begitu. Tapi Masya Allah sekarang masjidnya begini, itu sudah ramai, sudah makmur dan seterusnya. Begitulah kira-kira kalau As'ad bin Zurarah ini disebut dan dikenang oleh para sahabat-sahabatnya, para masyarakat Yasrib. Sangat mengenal beliau ini karena jasa beliau membawa Mus'ab bin Umair dari Mekah ke Yasrib, kemudian perjuangan beliau terus mendampingi Mus'ab ini untuk berdakwah. Jadi jasanya luar biasa yang begitu dikenang oleh orang-orang Yasrib ketika itu. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Mus'ab tinggal di rumah As'ad selama 1 tahun. Terus fokus berdakwah di 1 tahun pertama itu. Diceritakan bahwa tidak ada suku yang ada di Yasrib kecuali akan terdapat di sana seorang muslim dan muslimah. Saking besarnya penerimaan dakwah terhadap dakwah ini dari kalangan orang-orang Yasrib. Kecuali ada satu suku namanya Bani Umayyah bin Zaid. Inilah satu suku yang belum ada di antara mereka yang masuk ke dalam agama Islam. Tapi nanti ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, semuanya dari kalangan penduduk Madinah masuk Islam. Baik, para hadirin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah datang musim haji pada tahun berikutnya, ya Mus'ab pulang. Beliau membawa sekitar 73 sahabat. 73 sahabat. Kalau di tahun 11 itu cuma 6 tadi. 6 yang pembesar-pembesarnya. Di tahun ke-12 tadi berapa jumlahnya? 12. Nah, di tahun ke-13 musim haji, pada tahun ke-13 kenabian, berarti tinggal tersisa 1 tahun lagi. Tersisa 1 tahun Rasul pun meninggalkan kota Mekah. Berarti di tahun ke-13 Mus'ab beribadah haji dengan membawa 73 sahabat yang sudah muslim ya. Walaupun yang ikut dalam rombongan itu jumlahnya sekitar 500 orang nih dari Yasrib pergi untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Tapi dari 500 orang itu ada 73 yang sudah masuk ke dalam agama Islam. Nah, ketika sampai di Mekah terjadilah Bai'atul Aqabah yang kedua. Bai'atul Aqabah yang kedua. Saya pelan-pelan menyampaikannya supaya kita ingat. Baitul Aqabah yang pertama tadi cuma 12 orang dihadiri.
terjadinya kesepakatan perjanjian setia antara 12 sahabat ini, dan itu terjadi pada sebuah tempat namanya Aqabah, nama satu jalan yang ada di Mina, di Mina tempat ibadah jamaah berhaji. Di sana mereka beristirahatnya. Nah, di situ ada 2 gunung namanya Aqabah. Di situlah nanti terjadi persepakatan lagi, janji setia antara 73 sahabat ini dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 73. Tapi tidak diketahui oleh siapapun, karena memang ini rahasia. Persepakatan ini terjadi rahasia, tidak diketahui oleh kalangan mereka dari Yasrib, dan juga tidak diketahui oleh mereka-mereka yang dari Quraisy. Kan dari Yasrib ini kan 500 orang nih. 500 orang ini nggak tahu ternyata ada 73-nya sudah membuat satu kesepakatan nanti ketemu kita dengan Rasulullah secara diam-diam, dan itu terjadi di tengah malam. Di tengah malam, sehingga tidak ada satupun yang mengetahui kesepakatan tersebut. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 73 muslim ini 2 perempuan. Satu namanya Nusaibah, kemudian yang kedua namanya Asma binti Amar. Ada 2 perempuan dari 73 sahabat ini. Keluarlah mereka. Ini diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik ya, Ka'ab bin Malik Al-Ansari. Ketika itu kami keluar menunaikan ibadah haji, kami membuat kesepakatan meminta jadwal Rasul sallam untuk bertemu khusus dengan kaum muslimin yang sudah masuk Islam dari 73 sahabat ini tadi. Nah, wa ma'ana ketika itu kata Ka'ab bin Malik, kami di antara 500 orang itu ternyata ada satu orang pembesar juga bernama Abdullah bin Amr. Nah, Abdullah bin Amr ini ditawarin oleh kaum muslimin untuk masuk Islam. Yuk kita masuk Islam supaya kita nanti bisa ketemu dengan Muhammad. Kita akan mengikat satu perjanjian setia dengan Muhammad. Ayo kita masuk Islam. Kamu kalau tidak masuk Islam, hisabmu akan lebih berat. Karena pertanggungjawaban kamu terlalu banyak. Kamu membawahi banyak orang. Kamu ini tokoh di masyarakat. Kalau nggak masuk Islam, siksaanmu lebih parah daripada orang biasa. Ditakut-takutilah seperti itu. Akhirnya dia tertarik. Baik kalau begitu, saya mau masuk Islam, saya mau ketemu dengan Muhammad. Nah, jadilah tadi jumlahnya 73 orang itu. Setelah itu, Ka'ab mengatakan, "Fanimna," di malam itu kami tidur sejenak di malam tersebut. Lalu kemudian kami siap-siap, di tengah malamnya bangun lagi, kira-kira di sepertiga malam terakhirnya, antara jam 1 jam 2 malam bangun lagi kami. Kemudian kami diam-diam pergi ke Aqabah tadi. Rasul pun diam-diam pergi dan ditemani oleh pamannya ketika itu. Tidak ditemani oleh banyak sahabat. Rasul ketika itu hanya ditemani oleh paman beliau yang bernama Al-Abbas. Dan ajibnya Al-Abbas itu pada saat itu belum masuk Islam, masih beragama nenek moyang mereka, agama Quraisy, menyembah berhala. Ini pamannya Nabi ya, namanya siapa? Al-Abbas, menemani Rasul SAW. Kenapa ditemani oleh Al-Abbas? Nanti ada cerita tersendiri kenapa Abbas ini ditemani, Nabi Muhammad ini ditemani oleh Abbas, karena ini kan keponakannya, sekaligus teman mainnya, kan seumuran mereka, seumuran, teman main, sekaligus statusnya Muhammad ini keponakan beliau. Beliau ingin memastikan perjanjian ini menjadikan ponakannya aman atau tidak, posisi ponakannya ini aman atau tidak, karena perjanjian yang akan dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan 73 orang ini adalah perjanjian yang sangat bahaya sekali. Ini bahaya sekali. Ini akan mengorbankan nyawa. Abbas nggak pengen ponakannya tewas, meninggal, ya sia-sia. Sehingga dia pastikan, ini saya harus jelaskan nih kepada mereka ini, 73 orang ini, bahwa apa yang mereka lakukan ini mengundang mengundang bencana besar.
Karena ini akan membahayakan posisi Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad misalnya mereka setia, berjanji untuk menolong, untuk menjaga, benar nggak ini? Jangan sampai cuma omong kosong. Ketika Nabi Muhammad SAW dijanjikan, ternyata janjinya palsu. Ketika Nabi SAW keluar dari Mekah, lalu Nabi Muhammad dibawa, dan di sana Nabi Muhammad tidak dianggap, bahkan dicoba untuk dibunuh, tidak diinginkan oleh Abbas. Mending Nabi Muhammad SAW tetap berada di Mekah. Kami, keluarga-keluarganya, walaupun tidak sepakat dengan akidahnya, tapi kami tetap sebagai orang yang satu suku dengannya, kami tetap akan membela dan menjaga dia dari serangan-serangan musuh. Kita tahu bahwa orang Arab itu fanatik kesukuannya begitu besar. Abu Thalib, Abbas, ketika itu keluarga-keluarga Nabi cuma segelintir orang yang masuk Islam. Tapi lihat, yang luar biasanya adalah mereka tidak pernah menyakiti Nabi Muhammad. Bahkan kalau ada orang yang ingin menyakiti Muhammad, mereka halangi. Mereka nggak benci dengan Nabi Muhammad ini, keluarga-keluarganya. Sampai-sampai ada orang yang ingin menukarkan Nabi Muhammad dengan orang yang lebih baik, mereka anggap. Tapi Muhammad ini diambil ya. Kami mau bunuh Muhammad, enggak, mereka berikan. Walaupun mereka harus menumpahkan darah mereka. Itulah luar biasanya kefanatikan yang luar biasa yang dimiliki oleh orang Arab dalam hal suku ya. Fanatik suku luar biasa mereka. Makanya kalau kalian melakukan mengikat suatu perjanjian, kalian berjanji setia, ternyata itu hanya omong kosong, ini akan membahayakan nyawa ponakan saya. Saya harus pastikan dulu ini. Karena kami sebagai orang yang satu suku dengan Muhammad ini, kami betul-betul menjaga Muhammad loh. Nah, dipastikan oleh Abbas ini. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dipastikan oleh Abbas ini, karena enggak tega juga Abbas mau menyerahkan Nabi Muhammad ini kepada orang yang belum dikenal. Orang ini kan pendatang dari Yasrib, 500 kilo. Siapa yang mengenal mereka ini? Tidak semudah itu Abbas mau melepaskan Nabi Muhammad SAW. Apalagi ini adalah acara ikatan janji setia. Acara apa ini? Apa ini yang kalian buat gitu? Ini membahayakan diri Muhammad dan membahayakan kalian sekaligus, karena perjanjian yang kalian lakukan ini di Mekah. Di Mekah itu kan berarti di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy yang membenci ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini. Ini kalau terjadi, artinya diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy apa yang mereka lakukan ini secara diam-diam, ini bisa berakibat fatal. Fatal sekali pada mereka yang 73 orang ini. Kalau istilah kita apa ini? Ya seperti pemberontak menyusup, dan itu terjadi di tempat orang gitu. Kalau sudah terjadi perjanjian setia seperti itu, ini sama artinya kalau di tengah-tengah mereka ini sudah menabuhkan generang perang gitu. Makanya mereka tahu betul perjanjian ini kalau diketahui ini bahaya. Makanya mereka buat jadwal di malam hari, dan itu di tengah lelapnya mereka tertidur. Itulah mereka melakukan perjanjian tersebut. Lihat, Ka'ab bin Malik untuk meyakini pamannya ini Al-Abbas ini mengatakan, "Faqulna lahu," kami katakan kepada pamannya Abbas ini, "Qad sami'na ma qulta." Kami sudah dengarkan nih baik-baik kehati-hatianmu, kewaspadaanmu wahai Abbas. Kami sudah dengarkan. Fatakallam ya Rasulullah. Sekarang kami ingin mendengarkan Rasul SAW berbicara. Kalau pamannya tadi udah mewanti-wanti, hati-hati kalian, jangan sekali-kali kalian berkhianat dengan Muhammad ini, jangan sampai kalian ingin mengambil kepentingan dari Muhammad ini dan seterusnya, hati-hati. Fakhudh li nafsika wa li rabbika ma ahbabta. Sekarang kami pengen dengar nih dari Nabi SAW untuk berbicara setelah pamannya tadi. Silahkan berbicara wahai Rasulullah. Silahkan ambil pembicaraan ini pada dirimu dari hati kecilmu, dan tentunya ini adalah perkara yang karena Allah Subhanahu wa taala. Silahkan berbicara apa yang kau sukai wahai Nabi Muhammad. Lalu kemudian lihat,
diyakinkan oleh orang-orang yang 73 tadi. Mereka berjanji untuk membela Rasulullah walaupun harus mengorbankan jiwa mereka. Lihat, luar biasa kesetiaan mereka. Kami akan membela, memperjuangkan, akan terus ada di samping Muhammad ini, Nabi Muhammad SAW, walaupun nyawa kami, harta kami itu menjadi taruhannya. Nah, mendengar kepastian itu, mulailah lega Abbas, pamannya tadi. Lihat, mulailah Rasul SAW mengikat satu perjanjian dan poin-poin yang disebutkan oleh Rasul SAW dari perjanjian tersebut. Kata Rasul SAW, setelah pamannya tenang, Rasul pun berbicara. Kata Rasul SAW, baik, dengarkan beberapa poin yang harus kalian setia dengan poin itu. Yang pertama, ala sam'i wa ta'ah fin nasyat wal kasal. Kalian wajib untuk tetap mendengar dan taat. Mendengar perintah Rasulullah dan taati itu, walaupun dalam kondisi kalian malas, apalagi dalam kondisi kalian rajin. Dalam semangat nih, rajin, taati, dengari. Begitu juga dalam kondisi malas, karena ini perintah Rasulullah, apalagi perintah itu wajib, kerjakan. Kalahkan sifat malas tersebut. Kemudian kata beliau, wa 'alan nafaqati fil usri wal yusr. Dan wajib kalian menafkahi. Menafkahi itu membiayai terkait dengan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti. Baik dalam kondisi kalian susah, apalagi dalam kondisi kalian senang. Makanya luar biasa perjuangan para sahabat di Madinah nanti. Harta mereka, jiwa mereka, apalagi nanti ketika kedatangan sahabat-sahabat Muhajirin, bagaimana sikap Ansor ini menyambut begitu gembiranya. Bahkan mereka rela berbagi harta. Ini kan orang-orang Muhajirin nih datang di Madinah nggak bawa harta. Nggak dibolehin sama orang-orang Mekah. Kalian kalau mau keluar dari Mekah, bawa tangan kosong. Nggak boleh kalian bawa harta benda kalian. Pergi kalian ke Madinah, tapi harta kalian tinggalkan. Mereka nggak punya harta sampai ke Madinah. Makanya di antara para sahabat ada yang tinggal ketika itu masih di masjid, disebut dengan ahli sufa. Beberapa puluh orang sahabat yang belum punya rumah, mereka itu tidur-tidurannya cuma di masjid, di emperan-emperan masjid. Belum punya rumah. Ada di antara mereka yang berbagi harta, berbagi kebun dengan mereka-mereka yang tidak ada hubungan darah, belum dikenal, tapi yang mempersaudarakan mereka adalah Islam. Dan luar biasanya Rasul SAW mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin dan Ansor tersebut. Ada di antara mereka yang luar biasanya lagi berbagi istri, ya karena memang istrinya dalam syariat Islam berlebih. Ada salah sahabat itu istrinya 10, dalam Islam kan dibatasi 4. Lalu kemudian dipilih, silahkan saya akan ceraikan dia, untuk diberikan kepada sahabat yang belum punya istri ini. Dan begitulah perjuangan dan pengorbanan mereka. Ini kata Rasulullah SAW yang kedua, wa 'alan nafaqati fil usri wal yusr. Kalian wajib memberikan nafkah. Nafkah di sini membiayai yang keterkaitan dengan dakwah. Baik dalam kondisi kalian susah maupun dalam kondisi kalian senang. Wa 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang ketiga, wajib kalian menegakkan amar ma'ruf dan melarang kemungkaran. Perintahkan orang untuk berbuat baik dan larang mereka untuk berbuat mungkar. Yang keempat, wa 'ala an taqumu fillah la ta'khudhukum fillahi laumata la'im. Kata Rasulullah yang keempat adalah wajib kalian menegakkan syariat-syariat Allah, kemudian jangan kalian takut dengan cercaan orang yang mencerca. Jangan sekali-kali kalian khawatir, takut dengan cercaan orang yang mencerca. Apalagi dalam urusan agama, kita melakukan sebuah ritual ibadah atau ajaran-ajaran Nabi yang mungkin asing di tengah-tengah masyarakat. Nah, kata Rasulullah, jangan kalian merasa asing, jangan kalian takut dengan cercaan-cercaan mereka. Kalian tetap harus melakukan dan mengamalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, wa 'ala an tansuruni. Ini poin yang terakhir yang menjadi kesepakatan Rasul dengan mereka. Wa 'ala an tansuruni idza qadimtu ilaikum. Wajib kalian menjadi ansorku. Ansor itu penolong. Menjadi penolongku ketika nanti aku datang kepada kalian. Tapi Rasul belum menjadwalkan kapan. Ini kan pada tahun keberapa tadi ini terjadi perjanjian ini? Pada tahun 13. Rasul mengatakan, nanti kalau aku datang ke kalian, tapi tidak disebutkan kapan itu. Ternyata tahun depannya.
Kalian wajib menjadi ansorku, menjadi penolong-penolongku. Wa tamna'uni bima tamna'un minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakumul jannah. Kata Rasulullah, dan wajib bagi kalian untuk membela sebagaimana kalian membela diri kalian. Kalau ada musuh, ada sesuatu yang membahayakan kalian, kalian kan pasti membela diri dan membela keluarga kalian, membela anak kalian. Bagaimana sih pembelaan kalian terhadap anak kalian? Bagaimana sih kalian membela istri-istri kalian, memperjuangkan keluarga kalian? Maka seperti itulah kalian harusnya membela dan memperjuangkan aku nanti. Maka kalau kalian setia dengan poin-poin yang disebutkan tadi, kata Rasulullah SAW mengatakan, bagi kalian wahai para sahabat yang 73 itu, yang dari Yasrib, bagi kalian surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, wa fi riwayatin Ka'ab, dalam riwayat yang lain yang hampir senada, tidak perlu kita bacakan, tapi intinya ada seorang yang sahabat Ansor juga. Beliau mengatakan setelah baiat tadi, "Na'am, kami akan janji setia denganmu wahai Rasul SAW. Walladzi ba'atsaka bil haqq nabiyyan." Kami demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, menjadi dan mengangkatmu sebagai nabi. La namna'annaka mimma namna'a azurana minhu. Kami akan membelamu wahai Muhammad sebagaimana kami membela orang-orang yang kami cintai. Fabayi'na. Ayo ya wahai Muhammad. Wahai Muhammad, ayo kita sekarang bersepakat. Bersalamanlah. Bersalamanlah untuk mengikat suatu perjanjian. Dan di situ beliau meyakinkan lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Wa nahnu," dan kami orang-orang Yasrib ini, "Wallahi, demi Allah, abnaul harbi wa ahlul halqah." Kami ini di Madinah orang-orang putra-putra yang sudah biasa berperang. Andai kata untuk membelamu, untuk menjagamu, untuk menolongmu, kami harus berperang, kami akan berperang. Kami harus mengangkat senjata, kami akan angkat senjata. Kami di Madinah itu sering berperang. Kan ada dua suku besar juga nih yang sering bentrokan terus kerjaannya, Aus dan Khazraj. Ini kan dua suku yang terus berperang, gak ada kesudahannya. Nanti kesudahan berperang itu selesai ketika Nabi SAW sampai di Madinah. Gak ada lagi peperangan sama sekali terjadi pada dua suku ini. Artinya beliau ingin meyakinkan, kami ini udah biasa berperang, sudah ahlilah dalam berperang. Kalau kami harus membela wahai Muhammad dengan cara berperang, mengangkat senjata, itu pun akan kami lakukan. Kalau belum yakin lagi, diyakinkan terus satu persatu dari para sahabat ini untuk meyakinkan Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad SAW mau membaiat mereka dan tidak ragu-ragu. Jangan sampai yang terjadi seperti ya orang-orang Syiah kan ya, di zamannya Nabi, di zamannya sahabat sekaligus cucu Nabi SAW, Husain. Mereka dari Iran, dari Irak ketika itu, Persia, datang nih ke Mekah berjanji untuk membela begini seterusnya. Engkau terzolimi, ini khalifah-khalifah yang 4 ini luar biasa, kurang ajar, mengambil kekuasaan yang harusnya dimiliki, yang berhak berkuasa di saat itu adalah Husain sebagai cucu Nabi dan seterusnya. Udah kamu pindah aja ke Iran sana. Nah, nanti ketika terpengaruh Husain ini merasa sudah ada perjanjian pembelaan begitu besar, pergilah Husain ini meninggalkan Mekah. Sampainya di Karbala, Husain dikhianati, terbunuh beliau di sana. Nah, itu yang tidak diinginkan. Makanya Abbas tidak menginginkan itu. Ini orang nggak dikenal gitu. Jangan mudah percaya. Tapi satu persatu para sahabat meyakinkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar Rasul SAW udah pindah saja, tinggalkan Mekah. Kami di sana udah menerima Islam loh. Tidak hanya 1, 2, 3, 4 orang. Sudah banyak orang yang menurut Islam di sana ya Rasulullah. Ini saksinya Mus'ab bin Umair ini sebagai dai di sana. Kami akan membela. Nah, disinilah nanti mulai ketar-ketirnya orang-orang Quraisy. Nah, yang luar biasanya itulah ya jin, syaitan ternyata menjelma menjadi manusia. Ini bukti bahwa syaitan juga nggak tahu yang gaib. Syaitan jin itu jangan anggap tahu yang gaib. Kenapa? Karena kalau dia tahu hal yang gaib, pasti rahasia ini sudah dibeberkan kepada
orang-orang Quraisy, terutama kepada Abu Jahal. Dan itu ternyata perjanjian kesepakatan di malam hari Rasul bertemu dengan para sahabat itu tidak diketahui baik dari manusia, apalagi baik dari manusia, begitu juga dari jin. Jin pun tidak tahu kesepakatan itu terjadi. Nah, ketika selesai perjanjian Bai'atul Aqabah yang kedua itu, barulah kemudian satu jin mengetahui, oh ternyata mereka berkumpul tadi malam itu membuat satu kesepakatan untuk membela, mendukung dan menyemangati dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka udah bubar nih, udah mulai satu persatu bubar. Menjelmalah tadi satu jin tadi berteriak di tempat suatu yang tinggi, dia memanggil orang-orang Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy yang sedang tidur di rumahnya, bangunlah kalian. Muhammad dan beberapa orang-orang pendatang dari Yasrib melakukan sebuah pengkhianatan. Tapi udah gak ada bukti, karena udah berpencar, gak ada bukti lagi. Telat menyampaikan berita itu. Tapi karena ini sudah tersebar berita tersebut, sudah terdengar teriakan itu, keesokan harinya, diinvestigasi lah kalau bahasa kita, diklarifikasi lagi, betul nggak ini terjadi tadi malam, kesepakatan yang luar biasa itu akan membahayakan kondisi orang-orang Mekah. Karena kesepakatan itu sama saja mereka melakukan kesepakatan untuk siap memerangi. Sekali lagi kami ulangi, siap memerangi orang-orang kafir Quraisy. Kesepakatan itu luar biasa, itu makanya diketakuti oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, diinvestigasi, dicari tahu, diklarifikasi, satu orang pun tidak ada yang menyingkap hal tersebut. Ditanya orang per orang, kan 500 orang. Ternyata ada yang bocor memang. Ada yang bocor artinya ketahuan, tapi juga enggak kuat buktinya. Enggak bisa dijadikan bukti. Orang dari 500 orang cuma 73 kok yang melakukan kesepakatan itu. Nah, adalah satu yang dari 73 itu yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini kan orang Madinah yang suatu ketika nanti ketika Rasulullah SAW pun di Madinah, ini ternyata orang munafiknya, gembongnya munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul ini ternyata ada salah satu dari rombongan ini tadi yang sekitar 500 orang tadi. Dia mengatakan, meyakinkan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa kami dari Yasrib tidak pernah melakukan suatu pengkhianatan, apalagi suatu yang membahayakan kondisi dan masyarakat orang-orang kafir. Kedatangan kami bukan itu tujuannya. Kami mau beribadah dan seterusnya, diyakinkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Ternyata Abdullah bin Ubay bin Salul ini tidak mengetahui ternyata benar adanya kesepakatan Bai'atul Aqabah tersebut. Baik, para hadirin mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang dapat kita sampaikan. Masih banyak kisah-kisah yang terkait dengan ini yang mungkin tidak bisa kita sampaikan satu persatu poin-poinnya. Kita hanya mengambil garis besarnya saja karena ini peristiwa yang terjadi bukan sehari dua hari. Dan kalau peristiwa yang terjadi itu tidak 1-2 hari, kemudian yang mengalami peristiwa itu juga tidak 1, 2, 3 orang, banyak orang, tentunya tidak bisa kita kisahkan dalam waktu yang singkat. Ini hanya poin-poin yang bisa kita ambil, namun poin-poin ini mudah-mudahan dapat kita jadikan sebagai pelajaran dan bisa menggugah kita untuk menghargai perjuangan-perjuangan para sahabat ini. Kadang-kadang kita kurang menghargai pejuang-pejuang. Kalau bisa dikatakan mereka ini adalah pahlawan-pahlawan kita yang sesungguhnya, yang mengajarkan, yang melanjutkan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sampai pada diri kita. Ini kan suatu nikmat yang begitu besar. Kita tidak paham ternyata tiba-tiba kita terlahir dari kedua orang tua yang muslim dan muslimah. Kita nggak tahu bagaimana perjuangan mereka dulu. Kita hanya mendapatkan nikmat yang besar ini dengan mudah. Ini kan nikmat berislam kan nikmat yang sangat besar sekali. Kita beragama Islam, ini kan nikmat sangat besar. Ternyata nikmat yang besar ini sangat mudah kita mendapatkannya. Dengan kita lahir ke dunia, udah langsung kita dapatkan nikmat ini. Tapi kita nggak tahu ternyata Islam ini sebagaimana dulu mereka perjuangkan. Kita ini cuma sekedar orang penikmat saja, penikmat dari perjuangan-perjuangan ini. Kalau bisa kita kaitkan dengan negara kita ini,
Sama seperti pahlawan-pahlawan kita dulu, atau kalau kita baca sejarah-sejarah mereka, bagaimana mereka memerdekakan Indonesia ini, luar biasa perjuangan mereka. Kita ini kan penikmat kemerdekaan mereka. Saat ini kita bisa ngaji, bisa sholat berjamaah, aman. Kita nikmati kenikmatan rasa aman, tentram seperti ini. Tapi kalau kita melihat perjuangan mereka, itulah menjadikan kita hormat, bangga dengan pahlawan-pahlawan kita. Nah, tapi apakah kita melupakan pahlawan yang lebih besar dari pahlawan-pahlawan yang memerdekakan Indonesia ini? Apakah kita lupa dengan mereka-mereka? Siapa mereka-mereka? Inilah para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelak bisa bertemu dan bersama dengan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.